Halo guys, iya guys. Welcome back to my YouTube channel. Sebelum kamu menonton jangan lupa di subscribe ya guys. Hadirnya episode 17 Tokyo Revengers membuka beberapa misteri yang selama ini masih belum terungkap. Kemungkinan, episode ini merupakan jembatan besar menuju arc selanjutnya meskipun masih ada banyak hal yang harus dipecahkan oleh Takemichi agar bisa mencapai tujuan besarnya menjadi ketua dari geng. Sepanjang menyaksikan episode 17, terfokus pada sosok Kisaki Teta yang dibicarakan hampir setengah durasi keseluruhan. Apa yang membuatnya begitu disorot pada episode ini? Apakah kekuatan tarungnya di atas rata-rata atau Kisaki Teta merupakan bocah SMP yang menguasai main game? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kisaki Teta ini memang jadi tokoh yang krusial. Entah dirinya akan jadi villain utama di Tokyo Revengers atau tidak, tapi hampir separuh episode 17 ini membahas siapakah Kisaki Teta yang sebenarnya. Setelah mendengar dialog pembicaraan Chifuyu, Takemichi, dan Osanai, jadi makin penasaran apakah Kisaki Teta benar-benar sekuat itu? Soalnya Osanai sendiri mengakui bahwa dirinya tidak mampu menghabisinya meskipun sudah tahu secara kekuatan fisik Osanai jauh lebih kuat. Selain itu, setelah mengetahui bahwa Keisuke Baji resmi bergabung dengan geng Valhalla, Takemichi semakin frustrasi. Pasalnya tugas membawa Baji kembali ke Tumen seperti semakin mustahil. Apalagi Baji sendiri sudah membeberkan motivasinya untuk menghancurkan Miki dan kawan-kawan. Apalagi waktu yang dimiliki Takemichi untuk menjalankan misi dari Miki hanya kurang dari seminggu. Soalnya, Valhalla sudah merencanakan bakal menggelar aksi tawuran besar-besaran pada tanggal 31 Oktober dengan Tokyo Manji. Mengingat Kisaki Teta saat ini menjadi ketua dari Divisi 3 Tokyo Manji, sepertinya kita akan disuguhkan konflik baru sebelum tanggal pecahnya tawuran tersebut. Soalnya, tidak ada yang tahu isi kepala dari sosok jahat ini dan masih menjadi misteri juga mengapa Miki menyetujui Kisaki Teta memegang jabatan penting di Tokyo Manji. Untung masih ada Chifuyu Matsuno yang merupakan sosok kepercayaan dari Keisuke Baji yang memberikan pencerahan kepada penonton di episode 17 ini. Menyambung pada poin sebelumnya, Chifuyu Matsuno merupakan sosok minor yang kurang disorot pada episode sebelum-sebelumnya. Sejauh ini Chifuyu hanya digambarkan sebagai karakter kuat yang menjabat sebagai wakil ketua Divisi 1 yang tadinya merupakan bawahan dari Keisuke Baji. Setelah habis babak belur oleh Baji, Chifuyu menemui Takemichi dan membeberkan rencana Keisuke Baji. Tidak hanya itu, Takemichi juga diajak ke tempat Osanai bekerja dan mendapatkan informasi penting soal Kisaki Teta. Melihat pentingnya Chifuyu dalam 2 episode terakhir, sepertinya tokoh ini akan menjadi penyelamat Takemichi untuk menyelesaikan misi dari Miki. Pasalnya, hanya Chifuyu yang mengetahui isi kepala dari Baji dan tentu saja hal ini bisa jadi peluang bagi Takemichi untuk menggali informasi serta menentukan langkah membawa Baji kembali. Pada episode 17 ini, Chifuyu menjadi tandem dari Takemichi. Keduanya sama-sama ingin memecahkan konspirasi besar yang menyelimuti dunia pergengan di Tokyo. Merasa bahwa motivasi Baji memang tidak masuk akal. Mengapa lebih memilih bersama Hanemiya Kazutora yang jelas-jelas membawanya terjerumus kepada insiden pembunuhan Sano Shinichiro kakak Miki? Ditambah lagi katanya Baji jadi ikut dendam karena Miki tidak mencoba menyelamatkan Kazutora dari hukuman penjara.
Akhirnya terjawab, motivasi ini sepertinya memang diada-ada oleh Baji agar bisa mendapatkan kepercayaan Kazutora dan Hanma Suji yang saat ini memimpin geng Valhalla. Alih-alih menghadapi geng Valhalla secara langsung, Baji lebih memilih hengkang dari Tokyo Manji dan mencoba menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Langkah ini sangat bijak mengingat di dalam geng Tokyo Manji terdapat beberapa konflik krusial. Soalnya ada Kisaki Teta yang saat ini menjadi musuh dalam selimut di geng tersebut. Daripada memberitahu Miki secara langsung yang kemungkinan akan langsung dimentahkan, Baji memilih jalur ekstrim untuk mengungkap siapakah sosok Kisaki Teta sebenarnya. Pertanyaannya adalah, apakah Baji mampu menemukan fakta-fakta penting sebelum tanggal pecahnya pertempuran antara Tokyo Manji dengan Valhalla? Filosofi Valhalla yang akhirnya terkuak malaikat tanpa kepala merupakan filosofi yang keren untuk sebuah geng dan Kincir harus mengakui hal tersebut. Apalagi setelah mengetahui fakta di baliknya dari Chifuyu yang mengatakan bahwa kemungkinan besar Kisaki Teta adalah ketua di balik layar dari Valhalla. Geng Moebius dipegang oleh Hanma Suji setelah Osanai ditusuk oleh Pachin. Di akhir pertarungan, Suji mengatakan bahwa dirinya telah dipilih untuk memimpin geng Valhalla. Sepertinya Kisaki Teta yang menunjuk Suji agar dirinya tetap berada di dalam bayangan. Tanpa kepala, yang dimaksud adalah tidak adanya ketua yang menjadi hierarki sebuah geng. Contohnya Miki yang menjadi pemimpin Tokyo Manji atau Osanai sebagai ketua dari geng Moebius dulu. Akan tetapi ternyata sosok Kisaki Teta merupakan otak yang menggerakkan geng Valhalla. Itulah fakta Kisaki yang baru terlihat di episode 17.